Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini, sebelum kita beristirahat bersama, adalah topik tentang berkat dan janji Tuhan bagi orang yang meresponi panggilannya dan menghidupi panggilan itu. Saudara, Allah memberi panggilannya kepada semua orang. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dia memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Dia memberi panggilan yang sama kepada semua orang. Tetapi tidak semua orang akan meresponi panggilan itu. Tidak semua orang akan menghidupi panggilan itu. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sudah meresponi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan saudara? Dan apakah saudara sudah menghidupi panggilan itu? Banyak orang juga yang meresponi panggilan itu tapi hanya untuk sementara, tapi tidak benar-benar menghidupi panggilan itu di dalam perjalanan kehidupannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah meresponi panggilan Tuhan? Saudara sudah datang kepada Dia, dan apakah hari ini saudara masih berjalan dalam panggilan itu? Dan kalau saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan dan berjalan dalam panggilan itu, ada janji-janji Tuhan yang dinyatakan bagi kita dan yang akan digenapi di dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita belajar bersama malam hari ini saudara. Apa janji Tuhan bagi orang-orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan bagi saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau.
dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah tentang panggilan Tuhan kepada Abraham, di mana Allah memanggil Abraham dari rumah bapaknya, dari negerinya, dari tanah kelahirannya, untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan saudara-saudaranya, meninggalkan keluarganya. Allah memanggil dia menuju satu negeri, satu tempat yang telah dipersiapkan oleh Tuhan baginya. Dan ketika Allah memanggil Abraham, Allah memberi janji-janji kepada dia. Itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Dan yang saya rindu kita renungkan terlebih dahulu adalah bagaimana Abraham meresponi panggilan Tuhan kepada dirinya, di mana Tuhan berkata di ayat 1, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Dia dipanggil meninggalkan keluarganya, meninggalkan negeri kelahirannya, meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang akan dia tunjukkan, ke negeri yang belum jelas, kepada satu tujuan yang belum nyata dalam pandangan Abraham. Tetapi itulah panggilan Tuhan. Keluar dari rumah bapaknya, keluar dari tanah kelahirannya, pergi menuju negeri yang Tuhan telah persiapkan. Dan sekalipun negeri itu belum jelas saudara, karena ada panggilan Tuhan kepada dirinya, maka di ayat 4 dikatakan, "Lalu pergilah Abram seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya." Seperti yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk pergi dari negerinya, dari rumah bapaknya, menuju negeri yang telah Tuhan persiapkan, Abraham meresponi, Abraham bertindak, Abraham pergi meninggalkan keluarganya, meninggalkan tanah kelahirannya. Saudara, kalau kita renungkan, kalau kita baca saja seperti ini, mungkin itu satu kejadian yang biasa. Tetapi kalau kita renungkan secara mendalam, bagaimana kondisi itu, bagaimana keadaan itu, tentu saja bagi Abraham itu satu kondisi, itu satu keadaan yang begitu berat, di mana dia harus meninggalkan tanah kelahirannya, di mana dia dibesarkan di sana, penuh kenangan di sana, dan sebagainya dan sebagainya. Dia sudah nyaman di sana. Lalu dia juga harus meninggalkan keluarganya, orang-orang yang dia cintai, sanak saudaranya dia harus tinggalkan semua. Itu satu kondisi yang berat saudara, meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan orang-orang yang dicintai, orang-orang yang selama ini dia hidup bersama, bercandaria bersama. Dia harus tinggalkan mereka semua.
dan dia pergi ke negeri yang belum tahu di mana, kepada tujuan yang belum jelas di mana. Itu kondisi-kondisi yang tentu saja begitu berat, begitu sulit untuk dilakukan oleh Abraham. Namun demikian firman Tuhan mencatat bahwa pergilah Abram dari negeri dan dari sanak saudaranya dan dari rumah bapaknya. Dia meninggalkan kenangan itu, dia meninggalkan kenyamanan itu, dia meninggalkan orang-orang yang dia cintai untuk meresponi panggilan Tuhan menuju satu negeri yang belum jelas baginya, namun dia taat. Dan saudara, ketika Abraham mentaati itu, maka dengar, ada janji yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham. Ada rencana yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham. Ada sesuatu yang besar di depan yang Tuhan sudah persiapkan bagi Abraham. Di mana di ayat 2 dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Janji Tuhan yang pertama, janji yang besar yang Tuhan persiapkan, rencana Tuhan yang besar yang Tuhan persiapkan bagi Abraham. Yang pertama adalah Tuhan mau membuat dia menjadi bangsa yang besar. Tuhan persiapkan yang besar bagi dia, saudara, di mana dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar itu adalah bangsa Israel. Bukankah di sepanjang sejarah kita melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang diakui oleh seluruh dunia, bangsa yang mempengaruhi dunia. Jadi bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bukan hanya besar dari sisi jumlah, tetapi menjadi bangsa yang besar yang mempengaruhi dunia. Bangsa yang besar, bangsa yang berperan dalam perjalanan dunia. Itulah janji Tuhan bagi Abraham. Dia mempersiapkan sesuatu yang besar bagi Abraham. Dia mempersiapkan bangsa yang besar, yaitu keturunan Abraham. Saudara, sekali lagi, kalau kita baca begitu saja, maka kita melihat, kita seperti merasa bahwa ini sesuatu yang biasa. Tetapi kalau kita renungkan kembali, di mana istri Abraham, yaitu Sarai, itu mandul, saudara, ini sesuatu yang mustahil. Untuk supaya keturunannya menjadi bangsa yang besar, untuk tergenapinya satu rencana Tuhan yang besar di dalam dirinya, yaitu dia akan menjadi satu bangsa yang besar melalui keturunannya, yaitu bangsa Israel. Itu sesuatu hal yang mustahil, saudara, karena istrinya mandul. Istrinya jangankan untuk melahirkan satu bangsa yang besar, melahirkan seorang bayi saja dia tidak bisa. Karena dia mandul, saudara. Sangat mustahil apa yang Tuhan rencanakan itu bisa terjadi. Tapi faktanya, ternyata itu terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekalipun Sarah mandul, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menjamah kandungan Sarah. Tuhan sanggup mengubahkan kandungannya. Tuhan sanggup membuat kandungannya yang mandul menjadi kandungan yang subur, sehingga anaknya Ishak bisa dilahirkan dari kandungan yang tadinya mandul itu, saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan memanggil Abraham, dan Abraham meresponi panggilan itu dan menghidupi panggilan itu, akhirnya Tuhan persiapkan sesuatu yang besar bagi dia. Sekalipun hal besar tersebut, yaitu menjadi bangsa yang besar, itu sangat mustahil karena istrinya Sarai itu mandul. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil, kalau Tuhan sudah bekerja, dan Abraham meresponi panggilan itu, maka hal yang mustahil itu bisa terjadi. Dan akhirnya lahirlah Ishak, dan keturunannya menjadi bangsa yang besar. Saudara, hari ini
Kalau saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan dan kemudian menghidupi panggilan itu, maka kita akan mengalami hal besar karena Tuhan telah persiapkan hal yang besar bagi kita. Sekalipun itu sangat mustahil, tetapi kalau Tuhan yang telah mempersiapkan, Dia yang telah merencanakan, hal yang besar itu pasti terjadi. Karena untuk terjadinya hal yang besar itu, kandungan yang mandul pun diubah menjadi kandungan yang subur. Begitu juga dalam hidup kita, saudara. Untuk terjadinya perkara besar dalam hidup kita, hal yang paling mustahil pun Allah sanggup lakukan. Apa yang paling mustahil dalam hidup saudara hari ini? Allah telah mempersiapkan perkara besar dalam hidup saudara. Mungkin saat ini saudara ada dalam satu kondisi yang sulit, ada dalam satu kondisi yang sangat berat, ada dalam satu kondisi yang sangat sulit. Tetapi dengar saudara, kalau saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu, maka dengar, apa yang paling mustahil sekalipun itu bisa terjadi. Apa yang paling sulit sekalipun itu bisa terjadi. Perkara besar Allah bisa kerjakan di dalam kehidupan saudara. Allah bisa melakukan hal-hal yang besar dalam perjalanan hidup saudara, sekalipun itu sangat mustahil. Saudara, saya punya pengalaman yang luar biasa di dalam kehidupan saya, di mana ketika saya selesai sekolah di tingkat SMA, saya menyerahkan hidup saya untuk sekolah Alkitab. Saya meresponi panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya, karena pada masa saya SMA saya mengalami kelahiran baru. Dan ketika saya meresponi panggilan Tuhan, saya pergi ke sekolah Alkitab. Saya sekolah di sana selama 2 tahun, saudara. Dan kemudian selesai 2 tahun saya sekolah, saya berkata kepada pimpinan sekolah Alkitab itu, saya berkata, saya siap untuk merintis satu gereja. Padahal waktu itu umur saya masih 19 tahun, saudara. Saya bilang saya siap untuk merintis gereja. Kemana saya harus pergi merintis gereja? Lalu kemudian dia tunjukkan kepada saya satu daerah di mana dia pernah pergi ke daerah itu, dan daerah itu adalah daerah yang sangat sulit, daerah yang sangat berat, di mana daerah tersebut adalah daerah yang dikuasai oleh okultisme. Sampai-sampai pada waktu itu rumah sakit pun tidak laku, saudara, karena banyaknya dukun dan orang-orang berobat ke dukun. Daerah tersebut adalah daerah yang hancur oleh karena narkoba. Daerah tersebut adalah daerah yang begitu berantakan oleh karena premanisme. Ada ormas yang seringkali bentrokan di daerah tersebut yang membuat sulit berkembang, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian saya pergi, saudara, ke daerah yang sulit tersebut. Saya mulai mengontrak satu rumah. Lalu saya mulai mendekati anak-anak untuk saya didik mereka. Saya ajari mereka bermain gitar, dan kemudian akhirnya saya ajak mereka beribadah. Dan singkat cerita, saudara, terbukalah pelayanan mulai dari anak sekolah minggu. Begitu sulitnya pelayanan tersebut bergerak. Begitu sulitnya, saudara. Ada begitu banyak tantangan yang harus kuhadapi. Bahkan saya pernah hampir diusir saat kami beribadah dan Roh Kudus bekerja, dan orang-orang merasa waktu itu terlalu ribut karena rumah yang saya kontrak berada di tengah kampung. Dan waktu itu orang-orang semua berkumpul dan mereka mau mengusir saya, saudara. Ada begitu banyak tantangan. Tantangan dari kebutuhan hidup. Tantangan oleh karena saya masih begitu muda, 19 tahun. Ada begitu banyak tantangan yang saya hadapi. Tetapi saya tahu saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di desa tersebut. Pada waktu itu, saudara, sekian lama saya mulai merintis, dan orang tua rohani saya melihat bahwa daerah yang saya merintis ini begitu sulit. Akhirnya dia menawarkan saya untuk menjadi gembala di salah satu gereja yang dia layani, di mana dia punya 3 gereja lokal yang dia rintis dan dia layani, dan ketiga gereja tersebut telah berkembang dan sudah mandiri semua. Dia pernah berkata dan tawarkan kepada saya, mau kau jadi gembala di gereja ini, di salah satu gereja yang dia
gembalakan saudara. Dan dia berkata, nanti kita cari orang untuk meneruskan pelayananmu yang ada sekarang. Waktu itu saudara, kalau saya tanya orang, siapapun ditanya, pasti orang-orang berkata saya harus menerima tawaran itu. Kenapa? Karena gereja yang saya ditawarkan itu adalah gereja yang sudah mandiri, gereja yang sudah permanen, jemaatnya banyak di sana. Dan daerah itu adalah daerah yang nyaman. Dan daerah itu dekat dengan keluarga saya. Sedangkan daerah yang saya rintis ini jauh dari keluarga saya. Keadaannya daerah yang saya rintis ini begitu sulit, perang terus, narkoba, okultisme dan sebagainya, begitu sulit. Sedangkan yang ditawarkan kepada saya tadi begitu nyaman. Waktu itu saya berdoa saudara. Akhirnya Tuhan menaruh keyakinan bagi saya bahwa panggilan saya adalah di desa yang saya rintis ini. Sehingga akhirnya saya pergi kepada orang tua rohani saya tersebut. Saya berkata, memang saya bisa pindah dari sana ke gereja yang ditawarkan tadi kepada saya. Tetapi saya takut tubuh saya pindah, hati saya tetap di sana, saya bilang. Saudara, saya mengatakan itu dengan tulus. Kenapa? Karena saya tahu panggilan saya adalah di sini, sekalipun di sini sulit. Panggilan saya adalah di desa yang saya rintis, sekalipun desa itu desa kecil, desa terpencil, dan desa yang sulit sekali. Kenapa? Karena banyaknya okultisme, premanisme, dan obat-obatan terlarang yang menghancurkan daerah ini. Tetapi saya bertahan untuk menghidupi panggilan Tuhan. Sekalipun dimulai dengan anak-anak sekolah minggu, tapi kemudian pelayanan ini terus berkembang. Akhirnya dimenangkan jiwa orang-orang dewasa, sekian orang, akhirnya puluhan orang, akhirnya ratusan orang. Akhirnya saya melihat bahkan dukun-dukun pun dimenangkan. Dukun-dukun pun datang ke gereja yang hari ini menjadi pelayan Tuhan. Preman-preman pun akhirnya datang beribadah. Ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan. Akhirnya hari ini saudara, gereja ini yang saya rintis dan saya gembalakan hari ini, saya menghidupi panggilan Tuhan di sini. Akhirnya Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Akhirnya dari gereja ini kami bisa mempengaruhi desa ini. Saya punya visi untuk mempersiapkan generasi ke depan yang lebih baik. Sehingga hari ini kami mengembangkan 200 anak di desa ini, kami kembangkan di gereja ini saudara, di gereja yang saya rintis dan saya kembangkan dan saya hidupi panggilan Tuhan di sini. Saya bisa bayangkan 10-20 tahun ke depan 200 anak yang kami didik hampir setiap hari di gereja ini ke depan akan menjadi generasi penerus yang akan lebih baik, yang akan mengubah desa ini saudara. Artinya apa? Hari ini ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan. Hari ini Tuhan menjadikan gereja ini menjadi gereja yang mempengaruhi daerah ini, menjadi gereja yang berdampak di daerah ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu di dalam kehidupan saya, sekalipun sulit dan sekalipun berat. Tapi akhirnya Tuhan menyatakan perkara besar. Hari ini saudara, hari ini, apakah saudara sedang menghidupi panggilan Tuhan dalam hidup saudara, sekalipun terkadang berat? Mungkin saudara tidak seperti saya dipanggil menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Saudara dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat dalam bidang tertentu. Mungkin saudara diberkati oleh Tuhan dan Tuhan mau berkat yang saudara terima itu saudara gunakan untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup saudara yang harus saudara hidupi. Dan ketika saudara hidupi, percayalah dan lihatlah bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Karena Tuhan sudah persiapkan perkara yang besar di depan. Sekalipun begitu sulit itu terjadi, sama seperti kepada Abraham dijanjikan satu bangsa yang besar, keturunannya menjadi satu bangsa yang besar. Sedangkan istrinya mandul, itu sangat sulit terjadi. Tapi itu bisa terjadi kalau Tuhan bekerja. Itu bisa terjadi ketika Abraham meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan. Itu pun bisa terjadi, artinya perkara paling mustahil pun bisa terjadi dalam hidup saudara ketika saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu dalam hidup saudara. Jadi yang pertama saudara, janji Tuhan bagi orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan dalam perjalanan kehidupannya adalah di mana Tuhan
akan menyatakan rencananya yang besar di dalam hidup orang itu. Sekalipun begitu sulit, ketika saya dan saudara meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan, dengar saudara, Tuhan akan menyatakan rancangannya yang besar. Tuhan akan mewujudkan rancangannya yang besar di dalam kehidupan kita. Seberapa mustahil pun itu saudara, Allah sanggup mewujudkannya di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara besar di dalam hidup saudara. Itu yang pertama. Allah menyatakan rancangannya yang besar dalam hidup kita. Lalu yang kedua, masih ayat 2 saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham dan dia meresponi panggilan Tuhan dan dia menghidupi panggilan Tuhan, dia hidup sebagai perantau di negeri asing. Dia hidup mengembara di negeri asing bersama dengan keluarganya. Tetapi Tuhan berkata bahwa di negeri asing, di negeri perantauan tersebut, dia akan diberkati oleh Tuhan dan Tuhan membuat namanya masyhur. Lihat saudara, orang yang tidak dikenal di negeri asing, orang yang tidak diketahui, tidak dihargai di negeri asing, tetapi pada akhirnya Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati dia dan Tuhan menjadikan namanya masyhur, namanya dikenal, dia dihargai. Dan bukankah begitu luar biasanya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Abraham saudara? Sampai hari ini kita mengenang Abraham. Sampai hari ini dia dinobatkan sebagai bapa orang percaya. Kita belajar banyak dari Abraham karena Abraham meresponi dan menghidupi panggilan Allah. Luar biasa, Abraham diberkati benar sesuai dengan janji Allah. Luar biasa, nama Abraham masyhur ke seluruh dunia sesuai dengan janji Allah. Padahal dia menjadi orang asing, dia menjadi perantau di negeri asing. Saudara, bagi kita pun hari ini Allah bisa menggenapinya. Allah bisa memberkati saudara dan saya. Allah bisa menjadikan nama kita masyhur saudara. Allah menjadikan kita dikenal, dihargai di tengah-tengah masyarakat yang luas. Allah bisa campur tangan untuk memberkati kita berlimpah dan menjadikan kita orang yang dihargai, orang yang dikenal di tengah masyarakat luas. Kembali sebagai kesaksian saudara, dalam pelayanan yang saya rintis, awal-awal ketika saya datang, ada begitu banyak sindiran. Ada orang yang pernah berkata kepada anak muda yang saya layani, dia berkata, sampaikan kepada pendetamu itu bahwa kalau begitunya dia tidak akan pernah bisa berkembang pelayanannya. Maksudnya apa saudara? Dia berkata, saya tidak pandai bicara, saya tidak pandai bergaul, pergi ke kedai kopi dan sebagainya, saya tidak pandai beradat dan sebagainya. Bahkan karena saya sering berdoa, sering berlutut di rumah dan di kamar saudara, sehingga kadang-kadang satu harian saya tidak keluar karena saya berpuasa dan saya berdoa. Ada seorang di dekat rumah saya pernah berkata kepada anak muda yang lain yang saya layani, pendetamu itu orang gila. Saudara, dulu dianggap gila, dulu dianggap gak mungkin, dulu dianggap tidak akan bisa. Tetapi tahukah saudara hari ini bahwa Tuhan campur tangan memberkati luar biasa. Tuhan campur tangan sehingga hari ini dalam banyak hal saya mempengaruhi kehidupan banyak orang di daerah ini. Oleh karena campur tangan Tuhan, akhirnya saya berdampak di daerah ini. Dan hari ini yang ada adalah kata-kata pujian. Dulu dianggap gila, dulu dianggap tidak mampu, dulu dianggap tidak bisa. Tetapi hari ini mereka juga yang mengakui bahwa luar biasa Tuhan bekerja di dalam pelayanan yang saya kerjakan. Luar biasa Tuhan bekerja melalui hidupku.
Bukankah itu digenapi seperti digenapi kepada Abraham, saudara? Dulunya Abraham terlunta-lunta dalam dia mencari di mana negeri yang Tuhan persiapkan bagi dia. Dulunya Abraham itu tidak dikenal, tetapi akhirnya Abraham menjadi orang yang sangat diberkati kemanapun dia pergi. Dan Abraham menjadi orang yang sangat dihargai, diakui kemanapun dia pergi. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah bisa bekerja dalam hidup saudara untuk memberkati saudara berlimpah-limpah. Tuhan rindu memberkati saudara hari ini. Tuhan rindu memberkati hidup saudara. Tuhan rindu memberkati keluarga saudara. Tuhan rindu memberkati usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara, dan seluruh kehidupan saudara. Tuhan rindu memberkati saudara, dan Tuhan rindu menjadikan saudara masyhur di depan orang banyak, menjadikan saudara menjadi orang yang dikenal dan dihargai di depan orang banyak. Dan itulah janji yang kedua yang Tuhan beri dan genapi dalam hidup orang yang meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian yang ketiga, saudara, masih di ayat yang kedua, janji Tuhan yang ketiga kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Saudara, luar biasanya Abraham bukan hanya diberkati, bukan hanya namanya dijadikan masyhur, tetapi yang luar biasa adalah Abraham pun dijadikan menjadi berkat. Dan itu digenapi dalam kehidupan Abraham. Melalui iman Abraham, keturunannya diberkati. Melalui kehadiran Abraham, orang-orang diberkati. Sampai hari ini saya dan saudara diberkati melalui iman Abraham. Artinya orang-orang dari sepanjang zaman, dari sepanjang sejarah diberkati melalui kehidupan Abraham. Digenapi janji Tuhan dalam kehidupannya bahwa Tuhan memberkati Abraham untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang-orang diberkati melalui kehidupan Abraham. Saudara, kita pilih mana? Saudara pilih mana? Hidup diberkati atau hidup menjadi berkat? Tentu saja kita akan pilih hidup menjadi berkat. Karena hanya orang yang sudah diberkati berlimpahlah, sehingga akhirnya kehidupan orang tersebut bisa menjadi berkat. Kalau tidak bisa berbuat apa-apa, kehidupan orang tersebut tidak akan bisa menjadi berkat. Artinya apa, saudara? Kalau sudah menjadi berkat, berarti hidupnya juga diberkati dengan berbagai bentuk berkat. Hari ini aku melihat dalam hidupku ketika aku meresponi panggilan Tuhan, aku diberkati berlimpah, dan kemudian hidupku telah menjadi berkat bagi banyak orang. Setidaknya kepada jemaat yang aku layani, hidupku telah menjadi berkat. Setidaknya kepada 200 anak yang sedang dididik di tempat ini, aku telah menjadi berkat. Dan kemudian kepada orang tua mereka juga, aku telah menjadi berkat. Saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika kita meresponi dan menghidupi panggilan Tuhan, Tuhan akan menjadikan kita menjadi berkat di sepanjang kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara, kita telah belajar dari kehidupan Abraham, di mana Abraham dipanggil oleh Tuhan, dan kemudian Abraham meresponi panggilan Tuhan, sekalipun itu begitu sulit, sekalipun itu begitu berat, ada risiko, ada harga yang harus dia bayar, namun dia responi panggilan Tuhan, dan dia hidupi panggilan Tuhan di sepanjang perjalanan hidupnya. Dan kemudian ketika dia responi dan hidupi panggilan Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang Tuhan persiapkan bagi dia, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dan kemudian janji itu digenapi sekalipun Sarai itu mandul, saudara. Karena kalau Tuhan sudah berjanji pasti digenapi. Dan Tuhan juga berjanji bahwa Tuhan memberkati dia. Tuhan juga berjanji bahwa dia akan menjadi berkat. Dan semuanya itu digenapi dalam kehidupan Abraham.
Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ketika saya dan saudara meresponi panggilan Tuhan dan menghidupi panggilan itu di dalam perjalanan kehidupan kita, saudara, maka kita akan melihat rancangan besar Allah digenapi dalam hidup kita. Janji Allah untuk memberkati digenapi dalam hidup kita. Janji Tuhan untuk menjadikan kita jadi berkat akan digenapi dalam hidup kita. Sekalipun janji itu sepertinya begitu mustahil, tetapi Tuhan sanggup melakukan. Kalau kandungan Sarai pun bisa dia buka kandungan yang mandul menjadi kandungan yang subur, maka hari ini pun apapun yang paling mustahil dalam hidup kita, Allah bisa ubah ketika Dia menyatakan rancangannya. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita belajar. Mari responi panggilan Tuhan dan hidupi panggilan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari ambil komitmen untuk menggenapi, untuk melakukan, untuk menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara supaya janji firman Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Hamba berdoa kiranya rancangan-Mu yang besar digenapi dalam hidup mereka. Kiranya berkat-Mu dicurahkan dalam hidup mereka. Kiranya Kau jadikan mereka jadi berkat ketika mereka meresponi dan menghidupi panggilan-Mu di dalam perjalanan hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati kehidupan mereka, genapi janji-Mu dalam hidup mereka, dan ajar mereka menggenapi rancangan-Mu, panggilan-Mu di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi juga kami akan berdoa syafaat bersama ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan. Dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau.
Kami agungkan Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua
campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan.
Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan,
di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak
orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.